Episode 4136-4140. Chu Xuanhong berbisik saat ini. Kamu pantas mendapatkannya. Saat ini, Chu Qingxuan melihat sekeliling dan bergumam, ada hampir 600.000 pola batas dalam susunan, yang cukup untuk membunuh ratusan empat lawan di Rong Tianjing. Dengan kekuatannya sendiri, dia dapat sepenuhnya menghancurkan 5 alam. Meskipun bukan 4 kali lipat, dia bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Chu bantah Xuanhong. Aku tidak tahu dia telah mencapai 4 level. Chu Qingxuan menatap Mu Yun saat ini, lalu pelan-pelan berkata, sudah kubilang, kesempatan ini dimenangkan oleh ayahku. Kamu pantas mendapatkannya jika kamu pikir kamu bisa membunuhnya. Chu Xuanhong sangat marah. Bunuh dia, bunuh dia. Sial, sial. Kecuali jika Anda menggunakan bahan alam dan harta karun bumi yang sangat langka, namun, tubuh seperti itu secara alami lebih kuat daripada tubuh yang membutuhkan waktu puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun untuk membuatnya. Tubuh prajurit hancur dan jiwanya abadi. Dia dapat memurnikan dagingnya kembali. Setelah melihat tubuh Chu Xuanhong yang sudah rusak, wanita itu berkata dengan dingin, saya tidak bisa melindunginya. Setelah bertemu keluarga, saya akan berkorban dan memurnikan tubuh lagi. Wajah lonjong, namun juga dengan sedikit orang asing tidak masuk dalam ketidakpedulian. Pada saat ini, Mu Yun melihat dan hanya melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Jiwa Chu Xuanhong dibungkus oleh jimat batu giok, memperlihatkan tubuh jiwanya, dan berteriak, jaga tubuhku, jaga tubuhku. Qingxuan, pada saat ini, metode Tao 8 Yuan Mu Yun diblokir. Dia hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan sosoknya mengalami kemunduran. Sosok berbaju putih menggenggam telapak tangannya dan jimat giok muncul. Membungkus jiwa Chu Xuanhong, teriakan Chu Xuanhong mereda pada saat itu. Sosok berbaju putih bertubuh ramping dengan 10 jari. Ribuan garis batas pecah dalam sekejap, menjebak 3 jurang dalam seketika. Pada saat ini, ada sosok yang terbang, seperti tenda putih, menerobos udara, hanya satu sudut susunan yang terlihat dan tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, di luar barisan, terdengar suara gemuruh, Bu Mu Yun dan wajah tanda pagar 39, dingin dan telapak tangannya terkepal, tangisan keras dan jeritan kesakitan menjadi semakin rapuh. Haha, yang pertama dari 5 aspek Chu melebur ke surga. Chu Xuanhong, serangan dan pertahanannya tampak begitu rapuh saat ini di hadapan pedang Qi dan Taoisme Bayuan yang terus-menerus gila dari Mu Yun. Vitalitas Chu Xuanhong berangsur-angsur runtuh. Ye Yuxi dan putra Mu Qingyu, Mu Yun. Mendengar ini, wajah Mu Yun selalu dingin. Li Ke berkata dengan suara rendah saat ini, kurang dari span lebih besar dari 2 divisi susunan batas level 8 bertabrakan. Li Ke berkata perlahan, kita tidak bisa berpartisipasi dalam perang ini. Ya, Ye Yifeng segera berkata, Mu Yun juga merupakan pembagian susunan. Pencapaian susunan batas, Li Ke berkata lagi, wanita ini berasal dari inti kewarganegaraan Chu. Bakat seni bela dirinya mungkin bukan yang terbaik, tapi dia juga sangat kuat. Kekuatan terbesarnya adalah pencapaiannya dalam susunan bidang. Ye Yifeng selalu ada di Ye Dongcheng. Dia tidak tahu banyak tentang beberapa kewarganegaraan Tianjiao dari Chu. Li Xian, ayah dari Li Ke, awalnya adalah penguasa kota Sigang dan paling akrab dengan kewarganegaraan Chu. Ye Yifeng menunjukkan warna pertanyaan. Ini Chu Qingxuan dari kewarganegaraan Chu. Kedua belah pihak hanya dipisahkan sejauh puluhan mil dan diawasi setiap saat, bergerak dalam barisan. Lebih dari selusin prajurit Chu juga berhati-hati dan tidak bertempur lagi. Namun, melihat lebih dari selusin Rong Tianjing, Ye Yifeng, Li Ke dan lainnya, mereka melakukannya tidak bertindak gegabah. Pada saat ini, para seniman bela diri klan Ye telah berkumpul. Kata-kata Chu Qingxuan jatuh, dengan cakar di udara dan pola batas Tao dan Tao, mengirimkan selusin prajurit Chu yang melebur ke langit. Kamu, keluar. Chu Qingxuan hanya tersenyum ketika mendengar pidatonya. Hehe, Ren Fengxing berkata begitu, tetapi akibatnya, dia meninggal. Chu Qingxuan berkata dengan tenang. Jika saya kalah, di depan kota Sitai, ada 11.000 tentara berkebangsaan Chu. Anda bisa membunuh mereka. Jika aku menang, aku akan membasuh kota Sitai dan merebut kota Sitai dengan satu pukulan. Namun, melihat gerakan Chu Qingxuan, Mu Yun lebih waspada di matanya, sampai batas tertentu, ini jauh lebih sedikit daripada divisi Jidan dan divisi Jiki. Bagaimanapun, pembagian susunan batas memang benar, sangat jarang. Setelah Mu Yun mencapai pembagian susunan batas level 7, dia jarang bertemu dengan pembagian susunan batas level 8 pembagian susunan batas.
Master susunan batas. Mu Yun dapat merasakan kekuatan pola batas, yang lebih kuat darinya. Pola batas Chu Qingxuan di tangannya masih mengalir. Secara umum, saya mungkin tidak bisa melakukannya, tapi saya rasa saya bisa melakukannya sendiri. Melihat Chu Qingxuan, Mu Yun berkata langsung, 6 level mungkin tidak membunuhku. Benarkah? Chu Qingxuan mengangguk. Pada saat ini, 8 daerah terlantar menyapu barisan langit. Chu Qingxuan memegang tangannya dan pedang tipis muncul di telapak tangannya, dan dia bukan hiasan karena dia mengintegrasikan 6 aspek surga dan lingkungan. Boom. Tubuhnya seperti pedang. Dia datang sebentar lagi dan membunuh di depan Mu Yun, menyebabkan ledakan udara yang mengerikan. Kekuatan susunan menembus potensi dan Mu Yun mengambil tindakan pencegahan penuh. Pusaran tinta hitam itu tidak dapat disapu. Mu Yun berada di atas naga panas dan memiliki ekspresi bermartabat. Bubur cair berkumpul di seluruh naga, dan lapisan api menutupi seluruh tubuhnya. Naga panas ribuan kaki, meledak masuk dalam sekejap dengan telapak tangan terbalik. Oven muncul. Mu Yun tampak tenang saat melihat pemandangan ini. Namun, pusaran hitam itu tampak seperti mulut besar tak berujung, menelan dan mencerna segalanya. Pada saat ini, 8 daerah terlantar yang menyapu susunan langit mengembun bola kerikil berdiameter 100 kaki, yang keluar satu demi satu. Pusaran tinta hitam dengan diameter 10 kaki melesat keluar dan tersebar ke segala arah tubuh Mu Yun, bisik Chu Qingxuan. Rusak. Tinta hitam itu tidak hanya berubah menjadi awan, tetapi juga berubah menjadi pusaran, yang sepertinya menelan segalanya kapan saja. Selanjutnya kekuatan langit dan bumi berevolusi menjadi segala sesuatu, berubah menjadi batu besar, arus, api dan sebagainya. Kekuatan master susunan batas terletak pada resonansi antara pola batas dan kekuatan langit dan bumi. Dalam sekejap, kabut hitam berubah menjadi awan dan tergantung di kaki Chu Qingxuan. Boom, saat suara Chu Qingxuan turun. Susunan langit hitam tidak mungkin. Susunan batas 8 tingkat. Sebanyak 620.000 garis batas tersebar antara langit dan bumi dalam sekejap, seperti seorang pelukis yang memercikkan tinta ke dalam sebuah lukisan. Dalam sekejap mata, aliran udara hitam memenuhi 8 gurun dan menyapu deretan langit, kata Chu Qingxuan. Ujung jari dan garis batasnya tiba-tiba berubah menjadi ribuan, dan ratusan ribu. Saya tidak seperti orang-orang sombong itu. Saat singa melawan kelinci, saya juga harus berusaha sekuat tenaga. Lagi pula, aku bukan singa dan kamu bukan kelinci, jadi aku tidak akan mencobanya. Chu Qingxuan memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya punya arai di sini. Saya tidak tahu apakah kamu mampu membawanya. Ketika suara gemuruh terus berdering, tubuh Chu Qingxuan dikelilingi oleh tirai tinta hitam. Chu Qingxuan sudah mempersiapkan tubuhnya, jaraknya ratusan kaki lebih pendek dibandingkan wilayah lain. Dengan tatapan dingin, Chu Qingxuan menatap bagian dalam barisan dengan wajah bahagia. Tubuh Chu Qingxuan berangsur-angsur muncul, dan di dalam bola hitam, semua suara gemuruh menghilang, hanya menyisakan bumi yang hancur. Dalam sekejap, 20 mil langit dan bumi itu hampir terkoyak oleh kehampaan dan tidak bisa berhenti dalam waktu yang lama. Suara gemuruh berlangsung lebih dari 1 batang dupa, dan kemudian, seolah-olah telah memicu efek berantai, suara gemuruh terus terdengar, puluhan mil di sekitarnya. Terdengar suara gemuruh, boom dalam sekejap, boom pada tubuh. Ketika kekuatan kekerasan pecah keluar, Mu Yun langsung berubah menjadi naga setinggi 100 kaki di oven langit dan bumi, dan tubuhnya meringkuk. Lebih dari itu, namun, ledakan kuat dari susunan ini dapat menembus ke dalam, dan Mu Yun akan segera membalikkan keadaan, membunuh surga menjadi pakaian dewa kuning untuk menutupi permukaan tubuhnya. Masuk dalam hal pertahanan, oven langit dan bumi tidak dapat dipatahkan sama sekali. Oven langit dan bumi tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan menutupi bumi. Wajah Mu Yun langsung tenggelam. Tak heran jika bola tinta hitam ini akan meledak. Mu Yun tampak terpanas saat itu. Setiap bola sihir gelap meletus menjadi atmosfer yang kuat, yang terus-menerus meluap saat ini dan memenuhi seluruh ruang susunan. Di dalam susunan, bola tinta hitam berkumpul dengan cepat. Masing-masing seukuran ibu jari. Ada banyak dari mereka. Sekilas, setidaknya ada ribuan bola instan minuman dingin terdengar pada saat ini. Pergilah ke neraka. Layar tinta hitam itu terus dikumpulkan, dan akhirnya dibungkus menjadi bola hitam, langsung menutupi tubuh Chu Qingxuan. Ledakan besar terdengar saat ini. Boom, minumlah dengan satu kata dan tahan dengan satu tangan. Mati. Chu Qingxuan melihat pemandangan ini, tetapi dia ekspresinya sedikit galak. Pada saat ini, naga panas pecah terus-menerus, tetapi saat berikutnya, pusaran tinta hitam keluar dari balik awanmu.
pada saat ini, Mu Yun tampak tenang dan bahagia, serangan Yanlong efektif, naga panas itu mengaum dan ekor naga itu terlempar. Pusaran tinta hitam menyala dan mengeluarkan suara berderak. Kedua pedang itu bertabrakan. Ye Yifeng dan Li tidak ragu-ragu, sepatah kata untuk diminum. Kalian semua prajurit, bunuh bersamaku. Mu Yun langsung mengayunkan pedangnya, Chu Qingxuan sudah mati. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, bayangan di kejauhan juga berubah warna satu demi satu. Chu Qingxuan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi kekuatan di tubuhnya hilang, dan matanya perlahan menjadi gelap. Postur halusnya jatuh ke bumi dengan keras. Seni bela diri Chu Kota Sitai, aku dan 39 akan memakannya. Saat ini, Mu Yun berdiri dengan pedangnya dan memandang ke kejauhan dengan acuh tak acuh. Karena kamu melanggar peraturan terlebih dahulu, aku tidak harus mematuhinya oleh mereka. Dalam pertahanan, aku lebih kuat darimu. Mu Yun berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar memukulku dengan keras, itu benar-benar merepotkan. Namun, terlalu mudah untuk langsung mengebomku dengan mengandalkan susunannya. Jika kamu pikir kamu benar, kamu akan dikalahkan. Chu Qingxuan berbisik, kamu tidak dapat menolak. Mu Yun. Tubuh Chu Qingxuan bergetar dan jiwanya mulai runtuh. Mu Yun menghunus pedangnya ke belakang. Jika Anda berpikir Anda benar, Anda akan selalu gagal. Pupil Chu Qingxuan berangsur-angsur menjadi longgar. Jiwanya sepertinya hancur. Belum lagi, Mu Yun hanyalah perpaduan 4 kali lipat antara langit dan bumi. Mu Yun bersenandung dingin, dan pedang tanpa jejak itu meledak dengan keras dan meledak, masih sekuat sebelumnya. Pada saat ini, dia merasakan nafas Mu Yun. Mustahil. Chu Qingxuan melihat pisau di dadanya dan wajahnya berubah. Suara dingin terdengar saat ini. Apakah kamu mencari saya? Bayangan ujung pedang menembus jantungnya dan muncul dari di belakang. Tepat ketika Chu Qingxuan bertanya-tanya, apakah dia langsung dibunuh? Di mana Mu Yun? Chu Qingxuan terkejut ketika dia mengangkat alisnya. Saat ini, Chu Qingxuan melihat sekeliling. Pada awalnya, Chu Qingxuan tidak berniat bertarung dengan Mu Yun, namun, pada level ini, sulit untuk mencapai serangan dan pertahanan yang begitu kuat. Mu Yun berada di posisi teratas bidang 4 kali lipat. Jika dia bisa membunuh 5 kali lipat, kekuatan serangannya harus sangat kuat, tetapi bagaimana dengan pertahanan? Dalam hal serangan, Mu Yun dapat dibandingkan dengan 5 atau bahkan 6. Hanya 20 atau 30 orang, dan lebih dari 200 pemimpin adalah yang pertama. Rong Tianjing tingkat kedua dan ketiga, sekarang ada lebih dari 200 orang yang duduk di sini, selengkapnya dari 300 orang Chu awalnya mendominasi wilayah tersebut. Ketika Ren menjadi populer dan berperang, dia kehilangan puluhan orang. Kota Sitai hanyalah satu dari 3 kota penting di kota Sigang. Pada saat ini, Mu Yun mengambil alih pedang dan membunuhnya, tapi dia mencari seni bela diri tingkat Rong Tianjing. Kedua belah pihak segera bertarung bersama. Ketika tentara Ye datang, seni bela diri keluarga Chu segera mulai melawan. Lebih dari 200 master seni bela diri berkebangsaan Chu tercengang. Pada suatu waktu, puluhan ribu tingkat batas, dipimpin oleh hampir 200 master, langsung bergegas keluar dari kota Sitai. Klan Chu pertama kali tidak patuh, jadi jangan salahkan klan Ye atas warna kulit mereka. Ye Yifeng dan Li ketercengang saat mendengar pidato tersebut, namun mereka tidak mengatakannya banyak. Pada saat ini, Mu Yun bersenandung, luluskan perintahku dan pimpin pembunuhan mereka yang mendominasi wilayah kebangsaan Chu, dan maka semua yang menguasai wilayah kebangsaan Chu akan membunuh tentara berkebangsaan Chu. Klan Chu pecah, dan Chu Qingxuan dan Chu Xuanhong langsung muncul di garis depan, membunuh ratusan seniman bela diri klan Ye dan melukai ratusan orang secara serius. Mu Yun tentu saja tidak akan menelan akun ini. Kedua belah pihak mendominasi wilayah dan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran tentara wilayah. Ini adalah masalah rutin. Pada saat ini, hati Mu Yun penuh amarah. Chu Qingxuan meninggal, dan Mu Yun terbunuh, sangat kasar sehingga dia langsung menghancurkan jiwa Chu Xuanhong di jimat giok. Ketiganya melebur ke surga dan langsung diledakkan oleh Mu Yun. Bang! Master rangkap 3 ketakutan dan gemetar kepalanya dan berkata, Chu Qingxuan dan Chu Xuanhong datang dan siap melawan, tapi aku tidak menyangka. Tidak. Pedang di tangan Mu Yun langsung menembus bahu seorang triple master Rong Tianjing dan menikamnya ke tanah. Leng Ham, siapa lagi yang duduk di seberangnya? Terdengar ledakan yang dalam, Bang Mu Yun memimpin hampir 200 penguasa wilayah untuk membunuh langsung ke dalam Chu posisi. Kali ini, bukan berkebangsaan Chu, tetapi berkebangsaan Ye. Kedua belah pihak saling berhadapan.
100 mil jauhnya, pada saat yang sama, kalian para prajurit di semua lini bertempur satu demi satu. Pada saat menaiki pesawat, Muyun memimpin dan membunuh puluhan penguasa Rong Tianjing. Muyun melebur ke dalam 4 tingkat surga, yang bisa dikatakan tak terhentikan. Saat ini, dia hampir membunuh semua orang yang melelehkan surga, kekuatan awan yang merumput untuk melahap dan memurnikan selalu terbuka, ribuan orang, tidak sepersepuluh dari Chu Qingxuan dan Chu Xuanhong, kurang dari span lebih besar dari menghadapi kata-kata. Li Ke, Muyun tersenyum pahit di dalam hatinya. Li Ke tersenyum dan berkata, kamu mampu memikul tanggung jawab ini, tetapi kami tidak mampu membelinya. Hanya kamu saja. Kemarahan Muyun sulit untuk dilepaskan saat ini. Bukan masalah besar, langgar aturan standar perang ini. Jika Anda mengarah ke 7 tingkat wilayah Rongtian dan tingkat pemotongan wilayah Tian yang kuat, ada baiknya untuk bertarung. Muyun langsung berkata, mereka bisa, dan kita juga bisa. Keluar, tanya Ye Yifeng, apakah ini benar-benar terjadi, untuk dihancurkan sepenuhnya. Saat ini, Ye Yifeng dan Li Ke muncul di sisi Muyun, kesenjangan batas terlalu besar. Gelar seperti itu tidak ada gunanya bagi Muyun, namun, esensi dan semangat para praktisi seni bela diri di alam ini sungguh lemah dan menyedihkan. Klan Chu berada dalam posisi pasukan besar, yang diserang oleh pejuang klan Ye dan barisan persegi berada dalam kekacauan. Li Ke, Ye Yifeng dan yang lainnya juga memimpin klan Ye untuk mendominasi wilayah dan bergegas keluar satu persatu tanpa ampun. Adapun seni bela diri kebangsaan Chu di tingkat wilayah Tongtian dan wilayah Huatian, mereka tidak berani mendekat dia sama sekali. Muyun memegang telapak tangannya dan berdiri di udara. Ini sudah merupakan kesenjangan kekuatan yang kuat, bahkan puluhan ribu pejuang militer di dunia ini dapat dan tanda pagar 39, tidak menolaknya sama sekali. Namun, master tingkat Tianjing pasti dapat meledakkan sifat mematikan yang mengerikan, batasnya adalah seni bela diri tentara seni. Ini adalah alam surga utama. Ini mungkin tidak memiliki pengaruh yang besar, ini adalah medan perang. Ratusan seniman bela diri langsung terpotong menjadi kabut darah oleh gas pedang, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk membuat tangisan yang menyedihkan. Jeritan terus terdengar, untuk sesaat, seolah-olah langit telah runtuh, boom, boom pada saat ini. Langit dan bumi terpotong dan jatuh ke dalam bagian bawah pasukan Chu, potong dengan satu pedang, buka. Dengan telapak tanganmu, pedang panjang itu terhunus dalam sekejap. Muyun minum di udara. Orang Chu punya tidak ada iman. Pantas saja kalian kejam. Suara ledakan yang dalam terdengar, dan pedang Muyun menembus lawan tingkat 3 Rongtian dan membunuh lagi. Pedang 1000 kaki, langsung ke bumi, kurang dari span lebih besar dari ketika pedang Ki Muyun jatuh. Susunan persegi yang terdiri dari ratusan prajurit perbatasan di bawah tampak kacau, dan banyak orang menjadi pucat. Bum selalu waspada. Namun, jika aku membunuhmu sebelum bantuan klan Ye datang, tidak ada salahnya. Meskipun 7 level bertarung melawan 4 level, mereka tidak terkalahkan. Parang di tangan wanita rok hitam memancarkan aroma biru es yang samar saat ini. Itulah yang kamu katakan, jika kamu bisa membunuhku, aku akan mengakuinya. Muyun memandang wanita dengan rok hitam, dan wajahnya masih bangga. Tapi mereka berdua mati di tanganmu. Chu Qingxuan dan Chu Xuanhong bisa langsung muncul di medan perang dan membunuh para pencak silat di dunia. Muyun juga bisa. Muyun tersenyum. Mengapa berhenti? Wanita rok hitam itu lalu berkata, jangan biarkan kamu laki-laki berhenti. Kamu berani menyombongkan diri. Muyun adalah cara yang langsung. Orang-orang Chu, datang dan bunuh satu. Suara wanita itu lembut dan wajahnya yang cantik sedikit tenang. Tampaknya Chu Qingxuan dan Chu Xuanhong terbunuh, dan dia tidak peduli. Chu Qingxuan dan Chu Xuanhong akhirnya bergegas menuju pusat kota Sitai. Tanpa diduga, mereka dibunuh olehmu begitu cepat. Melihat wanita berpakaian hitam, mata Muyun sedikit berhati-hati, tapi Muyun tidak menyangka akan datang secepat ini. Setelah dikalahkan, akan segera ada dukungan. Bagaimana bisa klan kamu tidak waspada? Jika dia dikalahkan di kota Sitai berkebangsaan Ye, seniman bela diri di dunia akan dibantai. Inilah yang diharapkan Muyun. Chu, bantuan akan datang. Satu-satunya hal yang saya lihat adalah pedang Ki Muyun terpotong dari posisinya, dan seorang wanita dengan rok hitam sedang berdiri dengan parang di tangannya. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Mundur, ratusan seniman bela diri berkebangsaan Chu mampu menyelamatkan nyawa mereka. Pedang Ki Muyun pecah saat ini,
suasana mengerikan pecah sepenuhnya, suara ledakan terdengar saat ini, selesai. Bagi mereka, orang yang kuat di surga dan lingkungan tidak ada bedanya dengan dewa, pada saat ini, Mu Yun menggenggam telapak tangannya dan pedang tanpa jejak itu meletus lagi. Puluhan ribu seniman bela diri di klan Chu telah kehilangan lebih dari setengahnya sejak kematian Chu Qingxuan dan Chu Xuanhong. Itu adalah pembantaian sepihak oleh kalian. Ini belum berakhir pertarungan. Hanya saja tingkat represi seperti ini tidak dapat menghilangkan kesenjangan antara Anda dan saya. Li Ke, Ye Yifeng, dan lebih dari selusin lainnya seniman bela diri di keluarga Ye merasakan pusaran fluktuasi kekuatan yang mengerikan di udara, dan wajah mereka berubah beberapa kali. Perang antara keduanya sangat mengerikan. Chu Yinyin sedang memegang sebuah parang saat ini, dan menebasnya dengan pisau, seperti menghancurkan gunung dan sungai. Pada saat ini, sebilah pisau merobek kekosongan dalam sekejap, langit menderu, bom pedang tanpa jejak itu pecah dalam sekejap instan saat ini. Dengan pedang pembuka yang mengerikan, pedang itu terpotong di udara. Apakah ada jarak yang besar antara kamu dan aku? Chu Yinyin segera berkata, segel itu dapat menekan kekuatannya. Chu Yinyin langsung mengetahuinya. Pantas saja mereka bisa membunuh Chu Qingxuan. Chu Yinyin segera merasakan bahwa di dekat Mu Yun, kekuatan batas di tubuhnya pecah dan mendominasi peningkatan Tao, yang tunduk pada batasan tertentu, segel Kaisar Tiongkok Timur pecah, instan. Dia juga ingin tahu apakah batas ledakannya dapat dibandingkan dengan 7 kali lipat surga yang mencair. Mu Yun tidak sembrono, tapi dia memulainya setelah dia memiliki perselisihan di hatinya. Selain itu, penindasan terhadap Chu Yinyin oleh segel Kaisar Donghua dapat membatasi Chu Yinyin. Jalur Master Ganda 5 tubuh pedang palsu sangat meningkatkan kekuatan ledakannya. Jalur Master Ganda memiliki kekuatan yang kuat, yang membuatnya benar-benar sebanding dengan kekuatan Track Master 1500 meter. Namun, Mu Yun sendiri sudah cukup untuk mempersempit jarak ini, jaraknya 800 meter, puluhan kali lipat kesenjangan listrik, 7 tingkat, jalan utama hampir 2000 meter, tubuh mereka tiba-tiba melayang ke udara. Araungan pecah saat ini, wanita rok hitam itu berkata lagi, ingat, pria yang membunuhmu, Chu Yinyin. Saat berikutnya, Mu Yun langsung menghunus pedangnya, cukup 4 kata. Buat keputusan cepat. Saat ini, Mu Yun adalah suara langsung dari Li Ke dan Ye Yifeng. Sepanjang hidupku, aku telah berlatih pedang sejak aku masih kecil, dan pedang telah menjadi bagian dari tubuhku, kurang dari span lebih besar daripada saat pendakian. 5 lampu berubah menjadi 5 aliran deras, langsung bergulir dan bergegas menuju Chu Yinyin. Boom, shock. Roda itu berputar terus-menerus, dan 5 sinar cahaya tidak ada habisnya. Di dalam cahaya terang, roda 5 warna tiba-tiba muncul di kaki Mu Yun. Dalam sekejap, 5 pilar cahaya mengelilingi tubuh Mu Yun. Boom, keterampilan surga cakram roda 5. Tubuh Mu Yun dikelilingi oleh emas, kayu, air, api, dan tanah. Huang Tian Hou Tusu. Keterampilan Zhu Huoba, penyaluran air hitam, ki kayu hijau melonjak keluar, reinkarnasi burung phoenix hijau, cahaya keemasan keluar dari tubuh Mu Yun dalam sekejap. Geng Jin Sensu, pada saat ini, ekspresi Mu Yun menjadi tenang, dalam sekejap, momentum yang berdebar menghalangi Mu Yun ke segala arah, raungan keras terdengar pada saat ini, boom sepatah kata untuk diminum, bilahnya terpotong. Mati. Chu Yinyin memegang parang di tangannya dan momentumnya merosot, pedang itu, seperti gunung lahir di antara langit dan bumi. Kelilingi Chu Yinyin, parang Chu Yinyin melepaskan ribuan bilah dalam sekejap. Pada saat ini, Chu Yinyin berbalik dan berkata dengan mencibir, sayangnya, kamu bertemu denganku. Hal ini secara bertahap membuat Mu Yun merasa tidak nyaman. Tapi hanya saja pertarungannya seimbang, di bawah pertarungan intensitas tinggi dengan Chu Yinyin, dia melampaui batas kemampuannya sendiri. Tetapi pada saat ini, Mu Yun tidak sesantai penampilan Chu Yinyin, parang di tangan Chu Yinyin memancarkan daoki dan suram. Rong Tianjing Shizong, bagaimanapun, tidak kalah dengan kekuatan Wuzong, tetapi juga memiliki harta paling berharga di tangan dan kuat kekuatan ledakan. Layak menjadi anak dari keduanya. Mu Yun tidak beruntung membunuh Ren Fengxing, Ren Fengling, Chu Xuanhong dan Chu Qingxuan, tetapi kekuatan aslinya, Chu Yinyin tahu saat ini bahwa dia benar-benar meremehkan Mu Yun. Jauh di atas langit, Mu Yun dan Chu Yinyin berdiri di udara, tapi momentum yang keluar dari tubuh mereka sangat mengancam. Terlebih lagi, melihat postur ini, sepertinya dia tidak berniat mundur sama sekali. Tapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa Mu Yun benar-benar bertarung dengan Chu Yinyin. Chu Yinyin tampak sama.
Ketika dia memegang tangannya, pisau di tangannya berubah menjadi 100 kaki dan memotongnya dengan pisau di udara. Kaisar Kuning membalikkan telapak tangan surga. Kurang dari span lebih besar dari gunung pisau runtuh, dan pisau Qi Chuyingyin secara bertahap didorong mundur pada saat ini. Tinju Kaisar Kuning Tongtian, kurang dari span lebih besar dari ledakan dalam terdengar saat ini. Pada saat menaiki pesawat, Mu Yun terengah-engah dan sosoknya terjatuh. Kurang dari span lebih besar daripada saat ini. Kalian yang mendominasi wilayah telah tiba di belakang pasukan Chu untuk memblokir mundurnya prajurit Chu. Sementara pasukan Ye langsung digulung, kurang dari span lebih besar dari suara gemuruh terus terdengar, pembunuhan mencapai puncaknya pada saat ini, Mu Yun segera berteriak, bunuh semua pasukan Chu, dan tidak ada tersisa satu. Di antara langit dan bumi di sekitarnya, tidak ada nafas Chu Yin, dikombinasikan dengan kekuatan dahsyat Sutra Kaisar Kuning. Keterampilan surga cakram roda 5 membuat Chu Yin, orang berlipat 7 yang melebur ke surga, sulit untuk ditangkis. Tubuh Chu Yin, seperti patung, berada di tempatnya, dipecah sedikit demi sedikit, bum kekuatan Mu Yun jatuh saat ini, tetapi sepertinya dipotong kosong. Chu Yin memotongnya dengan pisau, tidak ada yang bisa terlihat dalam kehampaan, namun ada kekuatan dahsyat yang langsung memotongnya, pisau tak kasat mata adalah yang paling mematikan. Rusak, itu seperti pedang, seperti potongan pisau. Ia datang langsung pada saat ini, tangannya di udara. Di dalam kehampaan, nampaknya ada kekuatan langit dan bumi serta gas kuning. Ia mengembun dan terpotong dalam sekejap, Mu Yun mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Kuning melelehkan langit dan memotong. Akhirnya, seluruh tubuh Chu Yin naik turun, dan tubuhnya yang melindungi saber Qi runtuh dalam sekejap, raungan keras terdengar pada saat ini, bum sekali lagi, bayangan kepalan tangan jatuh dari langit, dan kali ini, ia dekat dengan Chu Yin, satu telapak tangan jatuh dan ribuan pisau roboh. Pada saat ini, dia merasakan tekanan besar dari Mu Yun, tertegun, bingung, dan khawatir. Pada saat ini, Chu Yin akhirnya mengalami beberapa perubahan pada wajah cantiknya. Ledakan besar terdengar pada saat ini, bang memotong di udara, angin palem menderu-deru, tampar, seperti suara lonceng kuning dan elfe besar. Ditransmisikan antara langit dan bumi, pada saat pendakian, kekuatan gelombang di tubuh Mu Yun dilepaskan. Huang Dijing, melihat pembunuhan Daomang, Mu Yun berdiri dalam 5 putaran, tapi matanya tenang. Saya kira begitu, kurang dari span lebih besar dari di kota Sigang dan tempat lainnya. Ada juga aliran orang yang tak ada habisnya yang menebang surga dan wilayah. Terletak di kota Sitai, Rongtianjing adalah level pertempuran teratas. Di timur dan selatan reruntuhan suci Xiaoyao, terjadi perang di mana-mana. Chu, kamu dan Tuoba berperang, reruntuhan suci Xiaoyao. Selanjutnya, saya khawatir kota Sitai tidak hanya tempat bertemunya pasukan perbatasan. Jika demikian pikir Mu Yun diam-diam, namun, ketika keluarga Chu sudah tenang dan datang ke sini lagi, itu bukan orang biasa, dan bahkan mungkin ada pemotongan, surga tetapi kali ini, pasukan Chu di depan kota Sitai dihancurkan. Diperkirakan warga negara Chu tidak bisa mengirim seseorang untuk segera datang. Chu Yin bisa datang begitu cepat setelah kematian Chu Qingxuan dan Chu Xuanhong, yang menunjukkan bahwa informasi di semua lini kebangsaan Chu juga disebarkan dengan sangat cepat. Yah, jangan khawatir, dalam perang seperti ini, semua lini bertukar informasi dan mengirim pesan dengan cepat. Haruskah kota Sigang mengetahui apa yang terjadi di kota Sitai? Tetapi karena orang-orang Chu sudah sekali melanggar peraturan, mereka harus berhati-hati. Mu Yun tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, kalian berdua, duduk saja di depan dari kamu. Jika ada masalah, segera beritahu saya. Kalimat ini, penggembala, benar-benar meyakinkan, kurang dari span lebih besar dari jika berita ini dirilis. Seluruh rakyat Chu akan terkejut, Chu Yin dibunuh oleh 4 kali lipat Mu Yun di wilayah Rongtian. Baiklah, Li Ke memandang Mu Yun dan berkata, apakah penggembalanya baik-baik saja? Gembala, Ye Yifeng dan Li Ke juga kembali. Di atas tembok kota Sitai, atas perintah, pasukan keluarga Ye mengambil rampasan satu demi satu dan bergegas kembali ke garis pertahanan, tanah ditutupi dengan tubuh, mengejutkan. Secara bertahap, pertempuran mereda. Setelah berbulan-bulan berperang, Chu dan Tuoba berusaha sekuat tenaga. Hal ini membuat semua orang mengerti bahwa ini bukanlah lelucon sederhana, tapi benar-benar pertarungan berdarah antara 3 kekuatan kelas 1. Dan sepasang kaki panjang yang mengenakan celana binatang ketat, lurus dan lurus,
asterisk sedikit lemak, sangat menarik perhatian, mau tak mau harus terlihat lebih. Saat ini, ada diskusi lain di aula. Anak ini, aku tahu aku melihatnya terakhir kali. Ada baiknya juga membiarkan anak itu berlatih di garis depan dan menjadi terkenal. Beberapa orang berpikir bahwa status Mu Yun terlalu tinggi, dan mereka memiliki harapan yang tinggi. Saya khawatir mereka akan malu. Mereka takut pada Mu Qingyu dan puisi hujan, sehingga tidak berani mengatakannya secara terbuka. Ye Yunyi memandang pria di sekitarnya dan berkata lagi, itulah sebabnya saya menempatkan dia di garis depan. Mu Yun kembali ke keluarga Ye. Suara keluarga Ye juga tidak konsisten. Beberapa orang merasa bahwa Mu Yun bukanlah seorang Ye. Segala sesuatu di keluarga Ye harus didominasi oleh Ye Xingze. Sepertinya tuan muda ini tidak mudah untuk diprovokasi. Ye Yunyi berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu seberapa mirip ibunya. Ye Yunyi mengenakan jubahnya dan duduk dengan postur nyaring. Ya, Ye Yunyi mendengus lalu berkata, perintahkan asterisk Cheng dan Li Xian untuk selalu berjaga-jaga. Ada berita di kota Sitai kapan saja. Siapapun dia, berani main-main, lalu bunuh dia. Chu Yingyin adalah salah satu anak berkebangsaan Chu, yang mengintegrasikan 7 aspek langit dan lingkungan. Setelah membaca laporan perang, tentara di dekatnya tertegun dan berkata, Chu Yingyin terbunuh. Ye Yunyi menyerahkan laporan perang kepada seorang pria di sisinya dan berkata, bocah bau ini memiliki temperamen yang sama dengan puisi hujan. Ye Yunyi melihat tenang, laporan perang disajikan, Ye Yunyi mengerutkan kening dan berkata, coba saya lihat. Suara ini ditransmisikan, dan berbagai suara di aula tiba-tiba menjadi tenang. Berita datang dari kota Sigang dan kota Sitai. Tuan Mu Yun yang ditempatkan di kota Sitai memimpin pasukan untuk membunuh pemimpin Chu dan menghancurkan pasukan Chu di kota Sitai. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari aula. Laporkan, Ye Dongcheng, pemimpin Ye Dongcheng, tidak kalah dengan laki-laki. Ye Yunyi juga merupakan sosok inti dengan status tinggi di seluruh keluarga Ye. Ye Yunyi tampak seperti pria berusia 30-an. Pesona dewasanya sangat menonjol, dan keseluruhan pribadinya memiliki suasana yang tegas. Ye Yunyi mengenakan baju besi perak dan memiliki sosok cembung dan cekung, yang sangat menarik perhatian. Sebagai pemimpin kota, Ye Yunyi juga merupakan panglima tertinggi bagian depan timur. Kota Qingning, kota Changze, dan kota Sigang adalah intinya, dan Ye Yunyi sangat memperhatikannya. Di dalam kota, rumah tuan kota, seorang pria kuat yang bertugas menjaga kota Yang Chuan berkata sambil tersenyum, baru saja mendapat kabar, Mu Yun berada di kota Sitai dan membunuh lebih dari 1 tentara perbatasan berkebangsaan Chu, kurang dari span lebih besar dari, tidak ada gunanya merasa cemas. Kota Yang Chuan adalah kota yang penting. Selama 2 bulan terakhir, ratusan pertempuran, besar dan kecil, telah terjadi. Orang Tuoba sepertinya sedang terburu-buru. Ye Xingze menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianjiao adalah akhir dari asterisk. Tuan muda Xingze, Anda juga sangat kuat. Dalam perang ini, Anda telah menerobos dan mencapai alam pemotongan surga. Tak seorang pun di 7 keluarga bisa menandingimu. Ye Xingze tersenyum dan berkata, Mu Yun ini sungguh kuat. Saya khawatir putra bibi kecil itu tidak mengecewakan bibi dan paman kecil itu. Tuan Xingze, Ye Xingze, mengenakan kemeja panjang dan memegang pedang panjang, berdiri di dinding dengan sikap yang luar biasa. Saat ini, di kota Yang Chuan, di antara 3 kota di kota Yenan, kota Yang Chuan adalah tempat pertempuran paling sengit dan posisi utama serangan Tuoba, kota Yang Chuan. Siapa yang tahu? Ye Qinghan bersenandung, tapi orang ini sungguh aneh. Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat? Aku tidak akan membiarkan dia melampauiku. Saudari Qinghan, kamu punya 6 tingkat. Dia melampauimu dan segera. Ye Qinghan bercanda. Xiang Wei, kamu telah mencapai level ganda. Sepertinya tidak ada yang perlu disyukuri. Mu Yun telah mencapai level 4 kali lipat. Ini baru lebih dari 2 bulan, dan dia telah dipromosikan lagi. Ye Qinghan dan Ye Xiang Wei juga mendapat kabar tersebut, pada saat yang sama. Kota Nancy. Kamu ingin bertarung, kakak perempuan, bukankah kamu hanya 8 kali lipat dari Tong Tianjing? Ye Fu menamparkan kepala Ye Yi dan memarahi, kalau begitu kamu jangan terburu-buru bekerja keras. Sekarang kamu hanya 6 kali di angkasa, namun jarak dengannya semakin besar. Bocah bau, kata Ye Yi sambil tersenyum masam. Ye Fu tercengang saat mendapat berita itu.
Mu Yun melebur ke surga, membunuh 4 dan 7. Ye Fu dan Ye Yi ditugaskan bersama. Kamu berkebangsaan, wilayah selatan, Yuan Jincheng, di garis timur dan selatan. Berita ini diterima di semua medan perang, pertempuran penghancuran total dikirimkan dari kota Yedong ke 3 pasukan. Ya, Ye Yunyi berpikir sejenak lalu berkata, biarkan Ye Sui menjadi hati-hati. Sebenarnya, Mu Yun tidak mengkhawatirkan hal ini, orang-orang Chu mengirim orang untuk datang lagi dan lagi. Yang terkuat adalah Chu Yinyin, yang mengintegrasikan 7 aspek surga. Dia tidak langsung mengirimkan pemotongan surga setelah Ren Fengling meninggal untuk pertama kalinya. Mu Yun telah memikirkan hal itu di dalam hatinya. Yah, Li Ke memandang Mu Yun dan berkata dengan hormat, Gembala, anakku ayah mengutus seseorang untuk mengirim pesan agar penggembala tidak perlu khawatir tentang apapun. Selama ada orang kuat di kota Sitai, klan Ye akan datang untuk mendukung. Penggembala bisa duduk santai di sini. Di rumah tuan kota, tetapi perang baru saja dimulai, dan inilah pertarungan sesungguhnya. Selanjutnya, semua pihak secara bertahap akan menunjukkan wajah aslinya. Ini adalah perang yang memakan banyak orang hati 39. Meskipun Chu dan Tuoba kalah banyak, mereka semua berada di tingkat batas, dan kehilangan dominasi wilayah sangat kecil. Saat ini, semua medan perang kebangsaan Ye didominasi. Itu benar. Mendengar hal tersebut, pria tersebut mengangguk. Setelah perang dimulai, klan Ye akan dikepung dari semua sisi. Bukan itu yang paling saya khawatirkan. Dalam beberapa bulan terakhir, ketiga kelompok etnis tersebut telah bertempur sengit, namun semua pihak lainnya asteris-asteris maju ke depan. Saat ini, Ye Xingze berkata perlahan, apalagi, di depan barat, Paman Yu Feng yang bertanggung jawab, jadi kita harus waspada terhadap keluarga Namong dan Jun. Di utara, Paman Ye Lin yang memimpin, jadi kita harus waspada terhadap keluarga Xiao. Namong, saya pernah mendengar dari klan Namong. Baru-baru ini, aku tidak bisa menahannya. Tuan muda, maksud Anda? Tangan lain, Ye Xingze kemudian berkata, jika Tuoba dan Chu tidak dapat menyerang dalam waktu lama, mereka akan kehilangan pasukan dan mengalahkan jenderal mereka. Saya khawatir akan ada tangan lain di medan perang berikutnya. Itulah yang saya khawatirkan.